Baru Shopee Live. Tonton reviewnya, cari barangnya. 2 Februari dari jam 12 malam sampai 2 pagi. Nantikan flash sale handphone setiap Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian pasti sudah melihat dan menyimak ya, ada 2 video sebelum ini, yaitu video mengenai shopping live dan flash sale. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Isni Kania Yanwarti. Saya adalah mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, kita langsung ke psikologinya ya. Gimana sih dampak psikologi dari fenomena shopping live shopping dan flash sale? Dampak psikologisnya yaitu pertama, pikiran kita itu akan timbul dorongan kuat untuk segera membeli tanpa berpikir panjang. Dalam benak kita sering muncul pikiran seperti, wah diskonnya gila-gilaan nih, rugi kalau nggak beli sekarang, nanti juga pasti kepake daripada menyesal. Psikologi selanjutnya yaitu perasaan. Nah, dalam perasaan ini kita pasti ada rasa senang dan puas ketika berhasil mendapatkan barang dengan harga murah. Namun di sisi lain muncul juga perasaan tegang, panik, bahkan cemas karena harus cepat mengambil keputusan sebelum waktu habis atau barang kehabisan stok. Ini dinamakan FOMO, yaitu Fear of Missing Out, yaitu rasa takut ketinggalan barang bagus atau kesempatan emas. Biasanya nih, FOMO ini membuat seorang merasa harus bertindak cepat meskipun tanpa perencanaan matang dan tanpa realitas. Nah, dampak psikologis selanjutnya yaitu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku banyak orang akhirnya membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka menjadi lebih sering belanja hanya karena sebuah diskon yang besar, bukan karena kebutuhan. Bahkan tidak jarang seseorang merasa bangga ketika berhasil mengalahkan orang lain dalam merebut barang diskon, seolah-olah menang seperti dalam perlombaan. Dampak psikologis yang dirasakan oleh kita pada saat kita melakukan atau melihat flash sale dan shopping live. Nah, sekarang kita menuju ke teori psikologi. Bagaimana sih menurut teori psikologi fenomena tersebut? Nah, di sini saya akan mengambil mengenai psikologi kognitif. Psikologi kognitif di sini menjelaskan bagaimana manusia berpikir, memproses informasi, membuat keputusan, serta belajar dari pengalaman. Fokus utama dari teori ini adalah proses mental internal seperti perhatian, memori, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nih, ketika kita dihadapkan pada tekanan yang waktu tinggi, maksudnya tekanan waktunya mepet untuk habis, mereka cenderung membuat keputusan lebih cepat dan mengambil pilihan yang lebih berisiko. Tekanan waktu membatasi waktu berpikir dan menyebabkan orang cenderung bertindak impulsif. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar di sini mengatur cara kita berpikir, membuat keputusan, dan mengendalikan diri. Nih, di sini ada otak besar yang dinamakan dengan cerebellum. Terdiri dari beberapa bagian, di antaranya korteks cerebri. Korteks cerebri adalah lapisan tipis yang menutupi otak. Bagian ini berperan dalam proses berpikir manusia dan merupakan pusat pemikiran rasional. Nah, korteks cerebri ini dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Dalam fenomena live shopping dan flash sale yang berpengaruh dari tindakan adalah lobus frontal. Lobus frontal merupakan bagian utama dari struktur otak yang terletak di belakang dahi. Lobus ini adalah untuk mengontrol
mengontrol bicara, gerakan, emosi, memori, perilaku, kepribadian, dan fungsi intelektual. Misalnya berpikir, menalar, pemecahan masalah, pengambil keputusan, dan perencanaan. Nah, dalam live shopping ini lobus frontal yaitu di mana membantu kita menimbang. Misalnya kita berpikir perlu nggak ya beli barang ini, tapi pada saat flash sale emosi sering mengambil alih, membuat kita jadi impulsif, yaitu tergesa-gesa atau ingin melakukan tindakan. Di sisi lain, lobus temporal adalah bagian dari struktur otak dan terletak di sisi kiri dan kanan. Lobus ini adalah mengontrol pendengaran, emosi, memori, dan sensasi yang dihasilkan oleh ucapan atau bahasa. Lobus temporal memproses suara dan bahasa. Nah, yang kedua adalah sistem limbik. Di mana sih sistem limbik ini letaknya? Letaknya ada di dalam otak besar, yang merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Tadi sudah kita bahas ya, otak besar. Tepatnya di bawah lobus temporal. Ini bagian otak yang menangani emosi, dorongan kuat. Bagian sistem limbik ini meliputi hipokampus, amigdala, hipotalamus, ganglia basa. Di sini hipokampus menyimpan pengalaman kalau belanja sebelumnya terasa menyenangkan. Misalnya gimana nih, setelah kita berhasil mendapatkan barang murah, maka otak akan mengingatnya sebagai hal yang positif. Maka saat ada promo serupa, kita cenderung ingin mengulanginya terus-menerus. Dan di sini amigdala mendeteksi situasi yang dianggap penting secara emosional seperti countdown, diskon, atau kata-kata stoknya terbatas nih, cepetan ayo buruan dibeli. Lalu hipotalamus merespon dengan memicu reaksi tubuh, misalnya jantung kita berdebar, napas cepat, atau rasa cemas, yang hasilnya kita buru-buru Selanjutnya kita akan membahas mengenai otak kiri dan kanan dan penghubungnya, yaitu corpus callosum. Otak ini kita terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Di sini ada corpus callosum, yaitu kumpulan serabut saraf di antara dua belahan otak. Peran saraf ini adalah untuk menghubungkan dan berkomunikasi di antara belahan otak kiri dan kanan. Otak kiri ini fungsinya fokus ke logika, yaitu menghitung diskon, membandingkan harga, sedangkan otak kanan lebih ke gambar, warna, perasaan saat melihat desain yang menarik, saat melihat gambar barang yang bagus. Keduanya ini saling terhubung lewat corpus callosum, jalur komunikasi antar belahan otak. Saat flash sale, otak kanan sering dominan. Di sini emosi dan visual mengalahkan logika kita. Makanya kita bisa menyesal setelah beli barang dan ternyata itu nggak penting. Selanjutnya adalah batang otak. Batang otak adalah kumpulan jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun transmisi yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, di mana fungsinya yaitu mengirim dan menerima informasi antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, medula oblongata, dan pons. Otak tengah di sini yaitu sebagai pusat pergerakan okular dan merupakan penghubung penting antara otak besar dan otak kecil. Fungsi otak tengah sendiri yaitu
fungsi penglihatan, pendengaran, gerakan mata, dan gerakan tubuh. Otak tengah terdiri dari pendiculus cerebri dan tectum, di mana peran tectum adalah untuk mengontrol gerakan mata dan respon motorik terhadap sinyal pendengaran. Dalam fenomena ini yang berperan yaitu otak tengah dan tectum. Misalnya apa, gimana? Waktu plesel yang terus berjalan atau gambar produk yang cepat diganti, itu akan merespon otak tengah dan tectum. Selanjutnya yaitu medula oblongata. Medula oblongata itu yang tadi termasuk dari batang otak. Medula oblongata adalah tempat saraf yang mengarah ke tulang belakang, mulai ke tulang belakang yang kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Fungsinya yaitu untuk mengontrol fungsi pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan menelan. Kemudian selanjutnya itu pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata. Bagian ini digunakan untuk mengatur semua informasi dan mengirimkan ke seluruh otak. Pons bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan wajah dan mata, menangkap sensasi wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Nah, ketika seseorang mengalami emosional dalam live shopping, seperti tubuh itu berkeringat dingin, napas pendek, atau adrenalin meningkat, bisa dipicu dari area medula oblongata dan pons itu sendiri. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi otak dalam mengambil keputusan yaitu otak kecil, cerebellum. Ini terletak di dasar otak di bawah lobus occipital. Nah, bisa lihat sendiri ya. Fungsi utama yaitu sebagai pengendali gerak dan keseimbangan serta membantu kemampuan belajar dan motorik. Mengingat kemampuan motorik. Nah, kalau kita sering ikut plesel, nih lama-lama itu akan terbentuk pola yang otomatis seperti refleks buka aplikasi dan klik beli. Jadi kita pada saat sering melakukan plesel atau menonton shopping lab, nih otak kecil itu lama-lama akan mengikuti pola itu secara otomatis. Nah, ini disebut habit loop, di mana kebiasaan dikondisikan oleh pola berulang yang terekam dalam sistem saraf dan cerebellum ikut menyimpan. Nah, ini yang terakhir, struktur otak yang mempengaruhi dua fenomena tadi. Yang tadi yaitu hormon dan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak, tepatnya di belakang batang hidung dan sangat dekat dengan hipotalamus. Nih, meski kecil, fungsi kelenjar ini sangatlah besar. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan dan fungsi reproduksi dan metabolisme. Nih, bagaimana sih saat fenomena live shopping dan plesel? Nah, saat kita melihat diskon yang besar, otak itu akan melepaskan dopamin, yaitu hormon senang. Kemudian hormon ini akan membuat kita ketagihan. Nah, karena otak merespon dengan perasaan senang, nah kemudian ketagihan, nah kita akan terus merasa senang dan akhirnya kita akan terus-menerus melakukannya. Reaksi ini mirip seperti saat kita bermain game atau misalnya berjudi. Nah, bikin kita terus mengejar perasaan menang dan puas. Dalam dunia penuh godaan digital, kesadaran dirimu adalah kekuatan terbesar.
Terima kasih, semoga bermanfaat.